Saudara, pemerintah menyebut sudah ada 4 provinsi dan 25 kabupaten kota yang tengah bersiap menuju tatanan normal baru, membuka sejumlah hal, sejumlah kegiatan ekonomi, sejumlah kegiatan-kegiatan lain yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Wilayah-wilayah itu disebut pemerintah memiliki tingkat penularan corona yang rendah. Penerapan normal baru nantinya bersama dengan pendisiplinan protokol kesehatan yang dikawal jajaran TNI Polri. 2 wilayah yang menyatakan siap menerapkan tatanan normal baru adalah Provinsi Jawa Barat dan Kota Tegal. Bagaimana penerapan dan pengawasannya di sana? Kita akan tanyakan langsung dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wali Kota Tegal Dedi Yon Supriyono. Selamat malam Pak Gubernur dan Pak Wali Kota. Selamat malam Mas Aiman. Iya. Saya izin Selamat malam Mas Aiman. Siap Pak Dedi, terima kasih Pak Gubernur dan Pak Wali Kota. Saya izin ke Pak Gubernur terlebih dahulu, Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil. Kang Emil, saya sering sebut dengan Kang Emil. Kang Emil, akan dilakukan pada tanggal 1 Juni Senin pekan depan. Bisa disebutkan daerah yang nanti akan dilakukan new normal dan seberapa kemudian masyarakat bisa membayangkan kegiatan yang nanti akan terjadi di sana? Ya, Mas Aiman, sebelum saya menjawab daerah-daerahnya, izinkan saya memberikan informasi dasar ilmiah dari yang namanya adaptasi kebiasaan baru. Jadi Jawa Barat istilahnya AKB, adaptasi kebiasaan baru. Nah, pertama percepatan COVID atau RT itu di Jawa Barat sudah 14 hari rata-rata di angka 1, Mas Aiman. Dan 2 hari ini di angka 0,9. Itu hasil kajian dari FKM UI. Yang kedua, jumlah pasien di rumah sakit juga turun. Dari 400-an tinggal 200-an. Jadi dokter-dokter di Jawa Barat alhamdulillah dengan kerja kerasnya beban rumah sakit hanya tinggal 30%, kapasitas ruang isolasi dan lain sebagainya. Dan Provinsi Jawa Barat ini provinsi yang paling lengkap melakukan PSBB, Kang Aiman. Jadi 15 April Bodebek, ya, kemudian Bandung Raya dan seluruh sisanya 27 masif untuk 50 juta penduduk dan sudah melewati proses PSBB 50 juta penduduk ini dalam 2 minggu terakhir. Hasilnya besok akan saya umumkan bahwa level kewaspadaan yang 5, 4, 3, 2, 1, kalau 5 itu paling buruk, 5 berat, 3 sedang, 2 ringan, dan 1 terkendali, itu sekarang sudah tidak ada lagi yang di level merah atau level 4. Sekarang ada 40% di level kuning dan alhamdulillah 60% ada di level biru, yaitu terkendali tapi masih ada protokol kesehatan. Nah, minggu ini kita memulai PSBB dilanjutkan, tapi namanya PSBB dengan manajemen mikro, Kang Aiman. Jadi hasil zoom in terhadap Jawa Barat didapatkan 63% wilayah ini selama hampir sebulan lebih itu PSBB tidak ada pergerakan dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sehingga kita akan memperlakukan adaptasi kehidupan baru atau the new normal ini kepada 63% wilayah Jawa Barat yang sudah aman secara indeks WHO dan melanjutkan PSBB kepada 37%-an yang masih perlu ada kewaspadaan. Nah, kalau kita tadi Mas Kang Iman bertanya daerah mana, tiap daerah itu ternyata kelurahan desanya ada yang hijau, ada yang biru, ada yang kuning, ada yang merah, kira-kira begitu. Jadi new normal ini ada di semua daerah, jawaban saya, tapi tidak 100% di setiap kota kabupaten. Ada kabupaten new normalnya nanti mungkin 40%, 50%, 60%. Nah, kami mencoba untuk adil, mereka yang memang bisa hidup kembali normal dalam artian adaptasi baru, tetap pakai jaga jarak, pakai masker, kita akan mulai perlahan-lahan. Itu pun bertahap, masjid, rumah ibadah, gereja kita mulai dengan jaga jarak dan protokol. Kemudian ekonomi juga tadi kami putuskan, kami akan memulai dulu yang namanya low risk tapi high impact. Nah, itu ternyata masuk dalam penelitian kami adalah di daerah-daerah industri. Jadi industri kemungkinan tanggal 1 Juni itu yang akan dimulai kembali dalam situasi adaptasi kebiasaan baru.
untuk yang retail dan shopping mall kemungkinan kita masih tunda beberapa hari untuk persiapan sosialisasi. Nah inilah keputusan-keputusan ilmiah. Jadi kalau membaca situasi terlalu general Mas Aiman itu menurut saya juga tidak adil karena mengeneralisasi yang tidak terkendala dipersamakan treatmentnya dengan yang memang diwaspadai. Pak Gubernur, saya kira itu cara Jawa Barat. Ya, saya izin bertanya untuk kemudian tadi sampaikan, koreksi kalau saya salah. Tadi Pak Gubernur katakan bahwa ada kabupaten kota yang memang sudah hijau, tapi di kelurahan tersebut ada yang masih merah, ada yang kuning, ada yang biru misalnya, seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, ketika nanti dilakukan new normal pada satu kota atau pada satu kabupaten misalnya, maka tidak semua kota itu bisa melakukan PSBB. Maka tidak semua di dalam kota atau kabupaten itu bisa dilakukan new normal. Jadi ada titik-titik kelurahan tertentu misalnya atau kecamatan tertentu misalnya yang masih dilakukan PSBB ketat misalnya. Betul. Itulah kenapa PSBB kami dilanjutkan sampai ke tanggal 10-an Juni untuk sekitar 37% yang memang perlu dilakukan pengaturan lebih ketat lagi. Tapi untuk yang 63% yang sudah melewati 2 minggu PSBB provinsi dan berminggu-minggu sebelumnya, kasihan lah kira-kira begitu ya. Kalau terus dipersamakan terhadap yang 37%, kira-kira begitu kan. Maka teori adaptasi kebiasaan baru ini kita akan mulai bertahap di 67%. Yang kurang lebih memang mayoritas lah ya. Kang Emil, Pak Gubernur, saya agak sulit membayangkan ketika dalam satu kota misalnya ada kelurahan atau kecamatan yang longgar, artinya sudah new normal, tapi ada kelurahan atau kecamatan yang masih harus PSBB. Bagaimana kemudian mobilitas, bagaimana kemudian penyekatan, karena ini tingkat kota yang ada di dalam kelurahan, ada kelurahan atau kecamatan yang ada di dalam kota yang sama. Nah gini, saya ambil contoh Kabupaten Bogor ya Mas Aiman. Kabupaten Bogor itu penduduknya 6 juta orang. Itu sama dengan Sumatera Barat 6 juta orang. Sama dengan Provinsi Bali 6 juta orang, kira-kira begitu ya. Di Sumatera Barat 6 jutanya dibelah-belah menjadi 19 kota kabupaten. Mereka melakukan PSBB dengan kota kabupaten masing-masing. Nah kenapa tidak Bogor yang 6 juta juga memperlakukan si kecamatan-kecamatannya seperti kabupaten-kabupaten di Sumatera Barat. Karena kan COVID penyakit populasi. Satu kecamatan di Bogor itu sebanding dengan satu kabupaten di Sumatera Barat. Jadi kalau ada satu kecamatannya dilakukan PSBB, kemudian kecamatan berikutnya tidak, seperti halnya di Sumatera Barat satu kabupaten iya, satu kabupaten tidak. Jadi logikanya begitu. Nah, kami sudah tugaskan kepolisian, TNI untuk melakukan yang saya sebut manajemen mikro ini. Memang manajemen mikro ini eksperimen baru agar kita PSBB-nya tidak terlalu general lagi, skala provinsi terlalu luas, skala kabupaten terlalu luas, kita fokus PSBB skala kecamatan atau skala kelurahan desa, kira-kira begitu. Iya, saya kemudian harus mendalami soal ini lagi, Pak Gubernur, izin. Jadi kalau seandainya katakanlah di kota A, tadi sebutkan contoh kota Bogor misalnya. Di Kabupaten Bogor atau Kota Bogor, Pak Gubernur? Kabupaten Bogor. Oh, Kabupaten Bogor, baik. Di Kabupaten Bogor misalnya, ada satu kecamatan yang PSBB masih diberlakukan. Ada kecamatan lain yang kemudian sudah dilakukan new normal. Lalu ada kemudian dari yang kecamatan yang PSBB ini mau melakukan kegiatan ekonomi dan lain sebagainya di kecamatan yang sudah PSBB. Kan artinya mobilitas terjadi dengan bebas. Ketika mobilitas terjadi dengan bebas, tidakkah kemudian ini bisa memunculkan penularan baru? Teori balon, ditekan di kanan, gemuk di sebelah kiri. Ditekan di kiri, gemuk di sebelah kanan. Ini pertanyaan yang ditanyakan dalam rapat-rapat pengambilan keputusan ini, Kang Aiman. Tapi tadi saya bilang, kita tidak bisa memperlakukan si 67% yang sudah tanda kutip terkendali ya, mengikuti yang 30% yang masih harus diwaspadai. Nah, salah satu cara kita menjawab pertanyaan Kang Aiman nanti, kita ini tidak melemahkan pengawasan, kita akan meluncurkan inovasi pengetasan masif dengan mobil puskesmas atau mobil ambulan. Jadi mobil-mobil ambulan nanti diisi rapid test, Mas. Dalam normal baru ini mereka akan testing ke pasar, ke masjid, ke kegiatan-kegiatan sosial. Kalau didapati ada anomali, maka manajemen kita buka tutup kembali melakukan
PSBB meluas Oke. atau ternyata tidak seperti yang dikhawatirkan oleh Kang Aiman kan ternyata berhasil. Oke. Kekhawatiran itu tidak terjadi. Nah inilah memang ada sebuah risiko yang kita kita ambil. Tapi kan tadi dasar kenapa ini dilakukan karena raport kita 14 hari ini artinya kan rata-rata di angka 1. Iya. Nah, itu aja. Kalau artinya melonjak misalnya gitu ya, saya juga nggak berani melakukan keputusan ini tanpa dasar ilmiah. Jadi nanti akan dilakukan evaluasi di saat new normal ya di kelurahan-kelurahan atau kecamatan tersebut? Setiap 7 hari kami evaluasi, kita lihat grafisnya, kalau ternyata alert ya tentu kita ambil tindakan. Itu yang dilakukan di semua negara juga begitu. Pada saat normalnya kembali, alhamdulillah pada saat ada mulai rada naik, dilakukan pengetatan lagi. Ini mungkin nanti yang pertama terjadi di sepanjang sejarah ini bahwa ada new normal yang kemudian bisa di Indonesia maksudnya Pak Gubernur ya, yang akan dilakukan nanti walaupun satu kota, tapi kelurahan atau kecamatan mungkin bisa berbeda-beda. Nanti kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Tentu ini satu hal memang yang belum pernah terjadi di sebelumnya. Mungkin bisa melihat juga contoh-contoh di luar negeri yang kemudian terjadi. Saya ingin ke Tegal dari Jawa Barat. Tegal, Jawa Tengah, kebetulan saya bersama juga dengan Wali Kota Tegal, Pak Dedi Ion Supriyono. Pak Wali Kota, apakah juga hal yang sama dilakukan di Tegal seperti yang juga dilakukan di Jawa Barat? Karena saya ingat betul kota Tegal ini yang kemudian pertama kali memperkenalkan di Indonesia istilah lockdown, meskipun akhirnya direvisi menjadi PSBB. Baik, selamat malam, salam sehat untuk kita semuanya. Untuk kota Tegal, kita sudah mempersiapkan untuk new normal ya. Ini kita sudah mempersiapkan untuk pra-new normal di tanggal 30. Iya. Bahwa kota Tegal ini sudah siap untuk mengawal kebijakannya Bapak Presiden bersama Panglima dan Bapak Kapolri ya. Kita sudah rapat dengan seluruh jajaran Forkopimda. Ini khususnya dengan jajaran TNI Polri bahwa untuk kota Tegal ini mulai tanggal 30 kita sudah mempersiapkan personil ya, personil jajaran TNI Polri ini akan berjaga di mal-mal, swalayan, dan juga di pasar-pasar maupun juga persiapan nanti untuk di sekolah apabila sekolah sudah diizinkan. Yang pertama kita di mal itu sudah mempersiapkan, satu mal kita mempersiapkan chamber disinfektan, kita sudah mempersiapkan 20 termogan dan juga 10 tempat cuci tangan. Dan juga kita sudah mempersiapkan seluruh anggotanya, jajaran TNI Polri, ini masing-masing mal ini berjumlah 40 anggota yang nanti akan dibagi menjadi 2 shift. Shift yang pertama 20 personil dan juga shift yang kedua ini 20 personil. Ini harapannya bahwa kota Tegal ini untuk new normal, ini juga kan kita melalui hasil rapat bersama ya, segenap jajaran Forkopimda, bahwa kota Tegal ini adalah wilayah terkendali. Di mana bahwa kota Tegal adalah zero COVID-19 dan juga zona hijau. Walaupun ini di daerah sekitar kota Tegal, tetangga kita ini seperti Brebes, Kabupaten Tegal dan Pemalang ini masih menjadi zona merah. Makanya saya menanamkan seluruh masyarakat kota Tegal, walaupun kita zona hijau, kita harus merasa bahwa kota Tegal ini masih dalam posisi zona kuning, itu artinya adalah kewaspadaan dan kehati-hatian. Ini harapannya bahwa masyarakat nanti ya, ini segenap TNI Polri diperbantukan nanti dengan Satpol dan Dinas Perhubungan. Ini setiap kecamatan kita akan selalu sosialisasi ya, selalu mengontrol di lingkungan masyarakat. Ini ada beberapa armada beserta ini lalu lintas, kita ada petugas nanti yang akan kontrol. Ini masyarakat sudah sesuai apa belum. Apabila nanti ada yang tidak pakai masker, kita sudah mempersiapkan masker yang akan langsung diberikan kepada masyarakat apabila tidak pakai masker dan langsung dipakai. Pak Wali Kota, saya
Anda juga bersama dengan Bu Kapolres dan Pak Dandim kalau tidak salah ya. Saya ingin bertanya Pak, tadi saya lihat juga ada Bu Kapolres juga kemudian berkeliling di pusat-pusat perbelanjaan sepertinya. Jadi kalau Jawa Barat misalnya membatasi, yang pertama dibuka adalah pusat-pusat kegiatan industri, pabrik dan lain sebagainya. Untuk pusat perbelanjaan, mal dan lain sebagainya itu akan bertahap belakangan. Kalau di Kota Tegal sendiri Pak, akan dibuka serentak, tadi Bapak katakan bahwa mal juga akan segera dibuka. Mulai dari 1 Juni kalau tidak salah, 1 Juni 2020. Kita akan mulai ini di tanggal 30 Mei ya. Kita sudah mulai. Itu kita di tanggal 30 ini sudah pra-new normal. Saya bersama jajaran Wakil Gugus Tugas, bersama Ibu Kapolres, Pak Dandim, dan juga Bapak Danlanal, ini kita dalam 1 hari itu akan mengontrol secara langsung untuk pergerakan masyarakat, agar nanti pelaksanaan di tanggal 1 ini sudah tidak ada persoalan di lapangan. Oke. Jadi resminya tanggal 30 Mei Pak, ini arti yang pertama dari seluruh Indonesia? Jadi Kota Tegal ini akan mengawal ya untuk new normal. Ini dimulai dari tanggal 30 Mei ya. Kita mudah-mudahan ini yang pertama, juga saya harapkan agar kabupaten kota lain juga ini tentunya yang posisinya ini sudah zero COVID-19, sudah zona hijau, ini juga harus secepatnya untuk memulihkan ekonomi. Baik, bagaimana kemudian strategi dari para kepala daerah untuk kemudian tidak membuat adanya potensi gelombang kedua? Saya akan segera kembali nanti dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan juga Wali Kota Tegal Dedion Supriyono. Terutama di Jawa Barat karena kita tahu bahwa Depok yang saya dengar masih kemudian menjadi zona yang patut diwaspadai, zona merah karena masih ada penularan yang cukup signifikan di sana. Bagaimana kemudian untuk mengatasi hal ini? Saya akan segera kembali saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.